Kita ngomongin yang namanya life cycle ya, Oke. life cycle. Oke, nah kita ngomongin di sini wealth, ya, kekayaan. Nah, sebenarnya kita ada dalam life cycle ini kita ada dua apa saat ya. Pertama kita ngomongin yang namanya retirement. Pre-retirement sama post-retirement. Oke. Harusnya setiap orang pasti akan melewati hal ini ya. Yang secara normalnya kita akan melewati pre-retirement sama post-retirement. Nah, dalam pre-retirement ini sebenarnya ada lagi. Nah, harusnya secara keuangan kita mengatur keuangan kita, seharusnya dari pre-retirement harusnya kalau kita kerja keras dan kita melakukan hal yang terbaik, ini siklusnya akan seperti ini, naik ya. Oke. Nah, naik pada saat kita udah mulai retirement akan udah mulai menurun. Oke. Nah, kalau kita mau ngebahas di sini, nah sebenarnya antara di pre-retirement ini akan kebagi dua lagi yang kita mesti tahu. Di sini kita harus ada yang namanya wealth protection-nya. Oke, wealth protection ya. Nah, di sini kita ngomongin wealth accumulation, akumulasi. Oke, nggak kebaca nih tulisan saya. Intinya ini adalah wealth protection, wealth accumulation. Nah, jadi di masa sebelum, justru kan ini kalau teman diperhatikan. Kira-kira umuran berapa ya kalau ya, ini harusnya sih kita pada saat udah mulai produktif ya, umur produktif dia di atas 20 tahun, 18-20 tahun kita udah mulai produktif. Nah, di umur produktif itulah kita harus sudah berpikir pentingnya yang namanya protection sebenarnya di situ. Jadi, nah banyak orang yang berasumsi langsung accumulation. Sedangkan yang di sini kalau kita lihat dari bagan ini, sebenarnya yang basicnya itu yang protectionnya dulu kita harus miliki. Setelah sudah kita miliki, baru kita mengakumulasi kekayaan kita sesuai dengan apa sih goals dari impian keuangan kita. Gitu. Jadi kita harus fokusnya di wealth protection-nya gitu. Nah, ini yang banyak orang miss gitu di sininya. Ya. Dia langsung jump in ke accumulation. Yang harus kita perhatikan dari wealth protection ini apa aja, Mas? Udah pasti yang namanya kita pertama ya tadi pola hidup sehat ya, itu yang paling penting. Pola hidup sehat kita harus jalanin. Jadi bukan hanya sekedar ngomongin keuangan ini itu segala macam, yang simple aja pola hidup sehat. Yang kedua, protection income kita. Nah, bagaimana kalau kita terjadi resiko-resiko sakit sehingga seluruh hasil dari kerja keras kita atau kekayaan yang mau kita bangun itu terproteksi dari kita harus memiliki pastinya asuransi dan investasi untuk memproteksi demi mencapai tujuan dalam kehidupan kita gitu. Oke, jadi nggak cuma pola hidup sehat aja ya, tapi asuransi. Asuransi ini kan ada banyak banget ya, Mas. Betul. Apa aja sih yang harus kita punya, apalagi nyangkut kesehatan ini, Mas? Oke, kalau boleh aku dihapus dulu. Nah, aku sebenarnya suka jelasin dalam begini. Ada namanya piramida perencanaan keuangan. Oke. Nah, dalam piramida perencanaan keuangan yang paling penting di bawah sini adalah proteksi kesehatan. Iya. Oke. Di sini adalah proteksi income. Di sini kita ngomongin investasi. Di sini kita ngomongin aset, oke? Nah, banyak orang pada saat memiliki income, ya rupiah pastinya, dia pasti akan ke sini kebanyakan, iya, pasti mengamankan aset dan nah, sedangkan dalam piramida perencanaan keuangan ini harusnya kita harus memiliki proteksi kesehatan. Tidak hanya memiliki, tapi kita juga harus tahu apakah proteksi kesehatan yang kita miliki, yaitu asuransi, ya kita ngomongin asuransi, apakah asuransi yang kita miliki ini udah cukup bagus atau enggak gitu. Jadi bukan hanya sekedar memiliki aja, karena kebanyakan di masyarakat awam kita, mereka hanya sekedar memiliki tapi tanpa mengetahui apa manfaat yang dia punya.